Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Akan membahas tentang ukuran sudut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut berelasi. Mengawali pembahasan materi trigonometri, anakku, saya ingatkan lagi dengan kebiasaanmu di sore hari pada waktu musim kemarau, yaitu bermain layang-layang. Ketika sampean bermain layang-layang atau melihat anak yang bermain layang-layang, pernahkah terlintas dalam pikiranmu tentang berapa tinggi layangan yang mengudara di udara? Kira-kira bisakah sampean menghitung berapa tinggi layangan yang diterbangkan oleh anak-anak yang bermain layang-layang tersebut? Mungkin Anda akan kesulitan jika ditanya tentang hal tersebut. Untuk itu, mempelajari materi trigonometri nanti, Anda semua diharapkan bisa menghitung berapa tinggi layang-layang yang mengudara. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tandon air yang oleh karena sesuatu hal bangunannya menjadi miring. Untuk mengukur kemiringan suatu benda, maka satuan yang digunakan adalah satuan sudut. Dalam matematika, satuan sudut itu ada dua, yaitu derajat yang lambangnya dengan 0 kecil yang letaknya di atas. Yang kedua yaitu radian yang lambangnya ditulis dengan rad. Satu putaran penuh ukuran dalam derajatnya adalah 360 derajat. Dalam ukuran radiannya adalah 2 pi rad. Setengah putaran sama dengan 180 derajat sama dengan pi rad. Seperempat putaran sama dengan 90 derajat sama dengan setengah pi rad. Dari sini hubungan antara satuan sudut derajat dan radian adalah 180 derajat itu sama dengan pi rad. Cara mengubah bentuk satuan derajat ke radian. Misalkan ada X derajat itu sama dengan X dibagi 180 dikali pi rad. Jika diketahui radian untuk mengubah ke derajatnya, misalkan X rad, maka sama dengan X dibagi pi kali 180 derajat. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut, metron mengukur. Trigonometri pengertiannya adalah sebuah cabang matematika yang belajar hubungan yang meliputi panjang sisi dan sudut segitiga. Jadi nanti untuk membahas materi trigonometri, maka kita akan selalu berhubungan dengan
bentuk-bentuk segitiga, terutamanya adalah segitiga siku-siku. Ini adalah gambar yang sering ada di sekitar kehidupan kita yang bentuknya menyerupai dengan segitiga. Ini ada gambar masjid, ada gambar bangunan, ini ada gambar rumah, ini hiasan dinding. Dari bermacam-macam segitiga, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku. Yang menjadi bahasan dalam materi trigonometri ini nanti adalah segitiga siku-siku yang bentuknya seperti ini. Di sini ada gambar, saya perlihatkan gambar Menara Montreal yang ada di Kanada, yang merupakan menara miring tertinggi di dunia dengan kemiringan sudut 45 derajat dan tingginya adalah 175 meter. Nah, nanti dengan mempelajari trigonometri nanti sama-sama nanti bisa menghitung jadi berapa panjang menara Montrealnya yang di sini dengan warna kuning ini. Jadi nanti dengan dinyatakan dalam ilustrasikan dalam bentuk segitiga siku-siku nanti setelah mempelajari materi trigonometri sama-sama nanti bisa menghitung panjang dari menara Montrealnya jika diketahui sudut kemiringannya dan tinggi menaranya. Kembali lagi ke sudut. Dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Jadi dari sini AB sini sisi awal kita putar ke sisi AC sini. Ini namanya sudut. Sudut itu ada dua, ada sudut negatif. Sudut positif itu yang rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Lambang yang digunakan untuk menulis sudut yaitu alfa, beta, gamma, theta. Juga digunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Sudut dalam koordinat kartesius. Di sini untuk sudut di awalnya diletak di sumbu X ini, sumbu X yang positif. Terus yang ini sisi akhirnya di sini 90 derajat. Sini 180 derajat, sini 70 derajat. Jadi sudut-sudut dalam koordinat kartesius dibagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran. Yang sini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, pembatasan batas kuadrannya ini adalah sumbu-sumbu koordinat dari koordinat kartesiusnya. Atau hubungan antara satuan sudut derajat dan radian. Misalkan 30 derajat kalau diubah ke bentuk radian itu 30 dibagi 180 kali pi rad. 30 dibagi 180 disederhanakan menjadi 1/6 pi rad. 120 derajat sama dengan 120 dibagi 180 pi rad. 120 dibagi 180 disederhanakan menjadi 2/3. Yang 180 dibagi 60, 180 juga dibagi 60. 225 derajat kalau dibagi bentuk rad maka menjadi caranya 225 dibagi 180 dikali pi rad sama dengan 5/4 pi
rad. Kalau mengubah dari bentuk radian ke bentuk derajat, per 12 pi rad, maka 5 per 12 kali 180 derajat pi rad. Mengubah dari 1 radian ke derajat, cara mudahnya itu pi-nya diganti dengan 180 derajat. Jadi langsung 5 per 12 kali 180 derajat, akhirnya ketemu 75 derajat. 3 per 4 pi rad, maka pi-nya diganti dengan 180 derajat. 3 per pi kali 180 derajat, maka ketemu 135 derajat. 3 per 5 pi rad, 5 per 3 kali, jadi pi-nya diganti 180. 180 dibagi 3, 60. 60 kali 5, 300 derajat. Perbandingan trigonometri untuk segitiga pada segitiga siku-siku. Untuk pengertian tentang trigonometri, ini diambil dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi di sini untuk pengertian dari trigonometri nanti, jadi mengambilnya dari perbandingan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku ini ada sekitar 6 perbandingan sisi-sisinya. Sini ada A per C, A per C, B per C, A per B, C per A, C B, B A per C. Untuk selanjutnya nanti, untuk yang sisi C ini dinamakan dengan sisi miring. Jadi untuk memudahkan dalam mengingat pengertian dari trigonometri nanti, untuk sisinya disebut sisi miring, sisi B-nya sisi samping, sisi A-nya sisi depan, dengan melihatnya dari sudut titik A, atau di sini sudut alfa. Jadi di sini ada istilah, di dalam trigonometri ada istilah sin, sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, kosekan. Nah, pengertian dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan ini diambil dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Sinus alfa, sinus jadi dari segitiga siku-siku ini kita melihatnya dari sudut titik A atau sudut alfa, maka sinus alfa itu sama dengan perbandingan sisi depan sudut alfa ini dibagi sisi miring atau hipotenusa. Jadi A per C. Jadi untuk selanjutnya nanti yang diingat adalah ini, sisi depan sudut A dibagi sisi miring. Kosinus alfa sama dengan sisi samping sudut A dibagi sisi miringnya, jadi B per C. Kalau tangen itu perbandingan sisi depan sudut A dibagi sisi sampingnya. Kalau kosekan alfa sama dengan perbandingan sisi miringnya dibagi sisi depannya, di sisi depan sudut alfanya. Sekan alfa sama dengan perbandingan sisi miring dibagi sisi samping dari sudut alfa. Kotangen alfa sama dengan perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut.
Kemudian dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen adalah perbandingan dari sisi-sisi trigonometri. Jadi kalau nanti ada materi trigonometri, maka nanti selalu ada kata-kata istilah-istilah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Materi trigonometri identik dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Dari melihat pengertiannya tadi, maka ada beberapa hubungan satu sama lain. Perhatikan dengan sin alfa sama dengan A per C. Di sini kosekan alfa sama dengan C per A. Maka sekan dengan kosekan dengan sin ini adalah saling berkebalikan. Saling berkebalikan. Cos alfa B per C, sekan alfa C per B. Maka sekan alfa kebalikan dari cos alfa. Tangen alfa A per B, kotangen alfa B per A, maka kotangen alfa sama dengan kebalikan dari tangen alfa. Coba perhatikan sin alfa itu A per C, cos alfa beta B per C. Kalau dibagi sin alfa dibagi sin cos alfa, maka akan ketemu tangen alfa. Jadi tangen alfa sama dengan sin A per cos alfa. Dengan pengertian dari sinus dan yang lain-lain nanti, selanjutnya kita akan bisa mencari nilai dari sudut yang ada di segitiga siku maupun mencari sisi yang ada di segitiga siku-siku. Yang sebelumnya kalau kita mencari sisi segitiga siku dengan menggunakan dalil Pythagoras, sekarang dengan tambahan ilmu ini tadi, trigonometri ini tadi, maka nanti selanjutnya kita akan bisa mencari sisi-sisi dan sudut-sudut segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Sekarang contohnya, diketahui segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di C, panjang sisi A akar 5 dan panjang sisi B 2. Maka tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometrinya. Jadi kita disuruh menentukan sudut BAC alfa. Maka kita sudah menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan seterusnya. Untuk mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan yang lainnya, kita cari dulu panjang C-nya dengan menggunakan dalil Pythagoras, diperoleh 3. Sin alfa, ingat sin itu perbandingan depan dibagi miring atau disingkat dengan sin demi. Sin itu depan miring, depannya BC A akar 5, miringnya C, panjangnya 3. Ketemu nilainya seperti akar 5. Cos alfa cos itu perbandingan samping dibagi miring. Kosami, singkatannya kosami. Cos itu samping, perbandingan sisi samping bagi miring. Sampingnya B 2, miringnya C 3, nilainya 2 per 3.
Tangen alfa, tangen itu tan disingkatannya tan desa. Tangen itu perbandingan sisi depan bagi miring. Depannya sudut AA, sampingnya sudut alfa B, di akar 5 per 2 setengah akar 5. Dan seterusnya kotangen alfa itu sisi samping dibagi sisi depan. Sekan sisi miring dibagi sisi samping. Kosekan sisi miring dibagi sisi depan. Diketahui cos alfa sama dengan setengah. Alfa sudut lancip. Alfa terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lainnya. Cos alfa. Ingat, di sini kita cos alfa sama dengan setengah. Ingat, pengertian dari cos, cosinus. Cos itu cos sami. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Kita buat segitiga siku-siku. Kita tentukan sudut alfanya di sini. Maka cos sami. Cos itu samping dibagi miring. Jadi sampingnya nilai 1, miringnya 2. Setelah itu dengan menggunakan Pitagoras kita cari sisi BC atau sisi A. Diperoleh akar 3. Maka kita bisa mencari nilai sinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Maka sinus alfa, sinus adalah sin demi. Nah, sinus itu depan, sisi depan dibagi sisi miring. A per C. A-nya akar 3, miringnya 2, akar 3. Tangen alfa sama dengan tan desa. Tan itu depan, samping. Depannya A ini akar 3, sampingnya akar 3 per 1. Kotangen itu kebalikan dari tangen, jadi seperakar 3. Sekan itu kebalikan dari cos, jadi 2. Kosekan kebalikan dari sin, sama dengan 2 per akar 3. Jika diketahui ada gambar segitiga siku-siku seperti ini, jika kita menentukan misalkan tangen beta, maka kita melihatnya dari sudut beta. Nah, ingat tangan pengertian tan desa, depan dibagi tan desa, depan dibagi samping. Depan sudut dibagi samping sudut. Jadi 4 per 3. Ini. Mana tan beta sini. Depan samping 4 per 3. Kalau tan alfa, nah, kita melihatnya dari sudut alfa. Depannya sudut alfa adalah 3, sampingnya adalah 4, jadi 3 per 4 tan alfa. Nah, 3 per 4. Jadi jangan sampai keliru. Jadi yang terlihat sudutnya. Depan sudut, samping sudut. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa adalah satu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Jadi, untuk mencari nilai trigonometri, kita bisa menggunakan ada tabel trigonometri, bisa juga menggunakan kalkulator, atau bisa juga menggunakan HP atau Android. Biasanya ada aplikasi untuk menghitung nilai trigonometrinya. Tapi ada beberapa sudut yang disebut dengan sudut istimewa yang nilainya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep lingkaran satuan. Sudut-sudutnya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini contoh untuk sudut istimewa 30 derajat. Di sini
gambar ada lingkaran dengan jari-jarinya satu satuan, sudutnya ini 30, kita P titik P nya kita cerminkan dengan sumbu X, ketemu titik G. Di sudut POG adalah menjadi 60 derajat. Kalau 60 maka POG adalah segitiga sama sisi. OP berhubung OPG sama sisi maka OP 1, OG 1, PG 1. PP absen sama dengan GB absen sama dengan setengah, atau ordinat J sama dengan setengah. Terus untuk mencari OP kita gunakan Pythagoras. OP absen dikuadratkan ditambah P absen dikuadratkan sama dengan OP kuadrat. Diperoleh OP absen setengah akar 3. Atau OP absen menyatakan absis titik P atau nilai X-nya X sama dengan setengah akar 3. Maka sin alfa, maka kita telah diketahui koordinat dari titik P yaitu setengah akar 3, setengah. Maka kita bisa mencari sin 30 derajat. Ingat sinus itu sin demi sin depan dibagi miring. Depannya Z, miringnya 1. Z-nya nilainya setengah. Cos itu perbandingan samping miring. Sampingnya itu OP absen atau X, itu nilainya setengah akar 3. Miringnya 1. Jadi setengah akar 3 dibagi 1 nilainya setengah akar 3. Kalau tangan kita gunakan hubungan yang tadi. Tangan itu sama dengan sin dibagi cos, setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Alfa setengah, sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lainnya. 0 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ini kita bisa mencari nilainya dengan menggunakan konsep lingkaran satuan. Kalau kita melihat maka polanya seperti ini. Jadi untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 6 derajat, 9 derajat, maka di sini bisa juga kita lihat menjadi ini akar 0 derajat, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang cos, ini kebalikan dari sin, dari melihatnya dari yang nolnya jadi ini turun dari akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Akar 0, 0 kali setengah 0. Kalau polanya seperti itu untuk memudahkan mengingatnya. Sudut istimewa ini sampai semua harus mengingatnya karena ini nanti selalu akan digunakan sampai untuk yang sampai kelas 3. Biasanya dalam soal-soal nanti sudut-sudut yang digunakan adalah sudut-sudut istimewa karena biasanya kita dalam mengerjakan soal atau dalam ulangan itu tidak boleh membawa daftar trigonometri atau tidak boleh membawa kalkulator atau HP Android. Jadi nilai dari sudut istimewa ini harus sampai semua hafalkan. Sudut berelasi. Sudut berelasi adalah nilai-nilai sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan yang saling bersesuaian pada semua kuadran. Sama sudah diperlihatkan pembagian sudut dalam koordinat kartesius. Itu ada 4 daerah atau 4 kuadran. Yang ini kuadran 1, yaitu sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara sudut
90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat, kuadran 4 antara sudut 174 derajat sampai 360 derajat. Nilai-nilai untuk nilai-nilai trigonometri untuk yang di kuadran 2, 3, 4 itu sebenarnya itu bersesuaian atau hampir sama dengan nilai trigonometri pada kuadran 1. Yang membedakan adalah nilai positif dan negatifnya. Untuk yang kalau di kuadran 1 itu nilainya adalah semua positif. Kalau saya semua positif. Kalau di kuadran 2 nilainya yang positif itu hanya sinus dan kosekan. Sinus kosekan kan punya hubungan saling berkebalikan. Ini nilainya positif pada kuadran 2. Yang lainnya, yang keempat yang lainnya itu nilainya adalah negatif. Untuk yang di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tangan dan kotangan. Tangan kotangan ini kan punya hubungan yaitu berkebalikan. Terus yang lainnya, yang keempat lainnya bernilai negatif. Untuk di kuadran 4 yang bernilai positif itu kosekan dan sekan. Kosekan sekan ini punya hubungan saling berkebalikan. 4 yang lainnya nilainya negatif. Untuk memudahkan mengingatnya, di sini ada istilah saya saja tahu caranya. Saya menunjukkan semua di kuadran 1 bernilai positif. Saja, maka sin saja yang bernilai positif. Sin dan kosekan. Tahu tangan, jadi tangan yang bernilai positif. Tangan kot punya hubungan berkebalikan. Caranya kos, jadi yang kos itu yang positif. Saya saja tahu caranya. Saya kuadran 1 semua positif. Saja sin saja yang positif. Tahu tangan yang positif. Caranya kos yang positif. Itu untuk memudahkan mengingatnya. Untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri pada semua kuadran ya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan aturan pelurus 180 derajat dikurangi alfa, 180 derajat tambah alfa, 36 derajat dikurangi alfa, atau dengan menggunakan aturan penyiku yaitu 90 derajat tambah alfa, 270 derajat dikurangi alfa, 270 derajat ditambah alfa. Tapi nanti yang kita gunakan adalah dengan menggunakan aturan pelurus. Ini yang saya kira lebih mudah untuk menghafalnya. Cari yang sudut di kuadran 2. Ini kuadran 2 ya, ini maka kita gunakan aturan yang tadi, aturan pelurus, yaitu misalkan sudutnya ini sini ke sini, maka ini sudut ini sama dengan 180 derajat dikurangi theta. Maka untuk mencari nilai trigonometri dari sudut ini, maka kita gunakan segitiga gigi absen. Relasi berikut, sin 180 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan min cos theta. Tangan 180 derajat dikurangi theta sama dengan min tan theta. Jadi ini untuk mencari sudut di kuadran 2, maka ini kembali ke sudut lancip atau sudut di kuadran 1. Jadi yang membedakan adalah nilai positif dan nilai negatifnya. Trigonometri untuk sudut di kuadran 3 sini, ya ini, di sudutnya yang ini, jadi titik P dicerminkan dengan pusat koordinat ketemu sini. Sudut
yang dengan 3 ini. Nah, segitiga nanti yang mewakilinya adalah absennya sini. Jadi sudut ini sama dengan 180 ditambah theta. Diperoleh hubungannya di sin dalam derajat ditambah theta sama dengan min sin theta. Cos 180 derajat tambah theta sama dengan min cos theta. Tangan dalam derajat tambah theta sama dengan tan theta. Untuk kuadran 3 yang nilai positifnya adalah tangan dan kotangan. Untuk sin cos nilainya negatif. Nilai trigonometri pada kuadran 4 ini di sini P ditemukan dengan sumbu X sini, maka sudutnya ini sampai sini ini kebablasan. Ya, maka segitiga yang mewakili adalah ini. Ini Q absen. Ini theta. Maka diperoleh hubungan sin 360 derajat dikurangi theta sama dengan min sin theta. Cos 36 derajat dikurangi theta sama cos theta. Tangan 36 derajat dikurangi theta sama dengan min tan theta. Jadi di sini yang nilai positif adalah cos, untuk sin dan tangan nilainya negatif. Untuk mencari nilai perbandingan pada semua kuadran, sebenarnya nilainya sama dengan di kuadran 1. Cuma perbedaannya terletak pada nilai positif dan nilai negatifnya. Contoh, cos 135 derajat sama dengan cos 135 derajat ini terletak pada kuadran 2. Pada kuadran 2, maka 135 derajat kita ubah menjadi bentuk 180 derajat dikurangi 45 derajat. Maka cos 180 derajat 45 itu sama dengan min cos 45 derajat. Sama dengan min setengah akar 2. Cos 150 derajat. Cos 150 derajat sama dengan cos 150 derajat terletak pada kuadran 2. Maka kita ubah menjadi 150-nya kita ubah menjadi 180 dikurangi 30. Nah, cos 180 dikurangi 30 derajat itu sama dengan min cos 30 derajat. Dengan min setengah akar cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Jadi cos 150 derajat sama dengan min setengah akar 3. Tak sin yang B sin 225 derajat. 225 derajat terletak pada kuadran 3. Kita ubah menjadi bentuk 180 ditambah 45 derajat. Sin 180 tambah 45 derajat sama dengan min sin 45 derajat. Di kuadran 3 nilai sinnya adalah negatif. Nah, sin 25 derajat sama dengan min sin 45 derajat. Sin 45 setengah akar 3. Maka sin 225 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kosekan 300 derajat. Kosekan 300 derajat. Maka untuk mencari kosekan kita cari dulu sinnya. Karena kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Sin 300 derajat sama dengan 300 derajat terletak pada kuadran 4. Maka kita ubah menjadi 360 dikurangi 60. Maka menjadi sin ada minnya kurang min sin 60 derajat. Sin 60 setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Kita kosekan 300 derajat sama dengan kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin 300 derajat. Jadi kebalikannya menjadi 2 per akar 3. Jadi min 2 per 3 akar 3. 30 derajat sama dengan 120 derajat letak pada kuadran 2. Maka diubah menjadi 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan min tan 60 derajat. Tangan 60 akar 3. Jadi tangan 120 derajat sama dengan min akar 3. Sudut negatif
Kalau untuk sudut negatif, ini aturannya sama seperti aturan pada kuadran 4. Jadi yang cos itu positif, yang sin tangen itu nilainya menjadi negatif. Tangen min 60 derajat sama dengan min tangen 60 derajat sama dengan min akar 3. Sudut yang lebih dari 360 derajat. Aturannya seperti pada kuadran 1. Misalkan sin 780 derajat sama dengan sin 2 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian kelipatan. Kita dulu kelipatan dari 360 derajatnya. Cos 1500 maka menjadi cos 60 tambah 4 kali 360. Jadi kita cari kelipatannya dulu dari 360 menjadi seperti ini. Jadi sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Demikianlah pembahasan materi trigonometri. Saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.